Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Memberikan kita nikmat ya, memberikan kesempatan untuk melanjutkan materi kita pada mapel kimia ya, khusus buat anak multimedia dan SM. Begitupun dengan LK. Jadi pada kesempatan ini kita akan melanjutkan tentang alkena ya. Beberapa hal yang kita ketahui yang sempat kita lakukan pekan lalu yaitu alkana. Suatu senyawa yang terdapat pada hidrokarbon. Ya. Jadi sekarang alkena. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu di mana kita akan mengetahui rumus umumnya, kemudian tata nama senyawa, bagaimana sifat-sifat alkena, dan reaksi-reaksi yang ada terkait tentang senyawa alkena dan kegunaan alkena dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja yang ada pada fungsi dari senyawa alkena tersebut. Kita masuk di tata nama senyawa alkena. Nah, pada alkena itu sama seperti senyawa alkana pada umumnya. Jadi dia harus mengandung dulu rantai induk ya, yang kita harus mengetahui dengan rantai induk. Cuma ciri khasnya dari alkena ini ada salah satu atau beberapa, bisa satu ikatan atau dua ikatan itu mengandung ikatan rangkap dua. Jadi ada rangkap duanya. Kalau pada alkana itu kan rangkap satu. Jadi atom C dan antar atom C dan atom C lainnya itu mempunyai ikatan satu saja. Nah, itu yang diberi nama rantai induk. Kalau alkana diberi akhiran ana, sedangkan kalau ena ya diganti dengan alkena itu dengan akhiran ena. Ya, ena. Nah, seperti pada salah satu contoh di slide ini, kita harus melihat dulu yang mana atom C panjangnya ya. Jadi kita bisa hitung mulai dari sini ya, mulai yang terdekat. Jadi ini ada dua contoh ya. Kita lihat dulu, kita biasa kalau alkana itu kita hitung dari kiri ataupun kanan. Kalau di alkana itu kita hitung atom C nomor 1 itu mulai dari rantai cabang ya. Jadi begini. Namun pada alkena kita harus menghitung mulai dari atom C yang berdekatan dengan atom ikatan rangkapnya ya ini. Jadi kita mulai hitung dari sini ya. Jadi ini salah. Kita lihat yang satunya ya. Jadi 1, 2, 3, 4, misalnya 1, 2, 3, 4 ya. Jadi kita harus menghitungnya dulu dari yang paling dekat dengan atom C ikatan rangkapnya, rangkap 2. Ya, bukan berdasarkan cabang.
Nah, selanjutnya kita contoh ini adalah atom C dengan 4 ya, 4 atom C. Kalau atom C4 berarti kalau di alkana namanya butana ya. Kita mulai hitung pertama tadi ya, mulai dari rangkap 2, 1, 2, 3, 4. Di 4 itu di sini letaknya 1, maka 1 butena. Jadi bukan dihitung dari sini. 1, 2, 3. Jadi bukan 3 butena, tapi 1 ya. Kita mulai dari sini. 1. Jadi diikuti tanda garis ya, kemudian rantai induknya. Ini salah satu contoh ikatan alkena dengan tidak ada rantai cabang. Nah, ini yang ada rantai cabangnya ya. Jadi kita lihat ini adalah rantai terpanjangnya adalah butena. 1, 2, 3, 4. Ini sudah 1, 2, 3, 4. Nah, kita mulai hitung dari sini yang paling terdekat dengan ikatan rangkap. 1, 2, 3. Di 3 ada cabang ya. Jadi metil. Sehingga namanya 3 metil. Jadi cabang dulu yang di cabang, kemudian rantai induk diikuti dengan rantai. Penghubung adalah garis datar. Nah, adapun contoh-contoh lainnya, di sini kita lihat lagi beberapa contoh di mana memiliki 2 ikatan rangkap dalam satu cabang, dalam satu rantai induk. Nah, di sini kita bisa hitung. Jadi kalau ada begini, ini mulai dari yang paling ujung ya, bukan dari sini ya, dari sini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5. Kalau 5 berarti pentana, tapi di sini alkena berarti pentena. Nah, mulai dari hitung dari 1. Dari 1 sudah ada rantai, sudah ada ikatan rangkapnya. Jadi 1, kemudian 2, 3. 3 ada lagi ikatan rangkapnya, sehingga 3, 1 penta di. Nah, ini di karena ada dua ikatan rangkapnya. Kalau 1 langsung saja 1 pentadiena. Pentena ya, 1 pentena kalau 1. Ya, kalau 2 di sini jadi 1, 3 pentadiena. Nah, di. Kalau 3 rantainya ya tri. Kemudian ini ada beberapa cabang ya, ada cabang etil, kemudian ada cabang metil. Jadi yang disebutkan dulu sesuai dengan huruf abjad ya, duluan E dengan M. Oke. Lanjut. Nah, sifat-sifat alkena. Bagaimana sifat dari alkena? Sifat alkena ini mirip dengan alkana. Hal ini disebabkan karena alkena itu bersifat nonpolar dan memiliki gaya antar molekul yang relatif lemah. Jadi dia bersifat nonpolar.
Sifat alkena ini hampir sama dengan alkana ya, sama halnya dengan alkana. Dia cenderung sifat fisiknya, titik didihnya, titik lemahnya, titik lele dan kerapakatan naik dengan pertambahan nilai massa molekul. Jadi dia hampir mirip dengan alkana. Nah, adapun sebaliknya pada sifat kimianya. Kalau di alkana itu dia hanya memiliki ikatan tunggal ya. Sehingga dia bersifat jenuh ya. Berbeda dengan alkena, dia memiliki ikatan rangkap. Jadi memiliki energi yang lebih besar. Jadi dia tidak jenuh, dia cenderung untuk mengikat atom C lainnya. Karena salah satu ikatan ini merupakan ikatan kovalen sehingga dia bersifat lemah ya, dibandingkan dengan ikatan lainnya, ikatan tunggal tadi kan yang dimiliki oleh alkana. Yang kedua adalah dia memiliki jumlah pasangan elektron yang lebih banyak ya. Dan kerapatan elektronnya itu lebih tinggi. Sehingga ikatan rangkap pada atom C ini, pada alkena ini lebih mudah diserang oleh elektron lain. Jadi dia akan berikatan dengan atom C lainnya ataupun unsur-unsur lainnya. Nah, bagaimana reaksi-reaksi senyawa pada alkena? Nah, apabila direaksikan dengan halogen, ya, maupun itu klor, klorin, hidrogen, iodin, ya, jadi dia masuk pada atom C yang berikatan dengan ikatan rangkapnya. Jadi kemudian etena, ya, etena berarti ada dua ya, atom C, kemudian masuk gas klorin, nah dia terbentuk ini 1,2 dikloroetana. Ini 1,2 dikloroetana ini merupakan yang biasa kita pakai dalam pipa ya, pipa PVC itu bahan baku dari PVC. Kemudian bromin. Jadi ini gas bromin. Etena ditambahkan dengan gas bromin ya membentuk 1,2 di bromo etena. Jadi strukturnya seperti begini, CH2, kemudian di sini Br, bromin, di sini CH2. Br. Nah itu strukturnya, sama seperti ini. Kemudian yang kedua adalah bagaimana reaksi alkena dengan hidrogen halida. Jadi hidrogen halogenasi. Salah satu contohnya itu etena direaksikan dengan asam bromida HBr ya. Jadi reaksinya dia akan membentuk 1 bromo etana. Jadi yang tadinya ikatan rangkap kemudian menjadi ikatan tunggal karena masuk ini bromon.
Nah, ini polimerisasi adisi pada alkena. Jadi insya Allah pekan depan kita pelajari tentang di materi selanjutnya itu polimer ya. Kalau ini merupakan monomer, kemudian kalau dia sudah direaksikan, reaksi adisi, dia akan membentuk polimer atau polietena. Kalau dia monomernya etena. Nah, ini salah satu contoh reaksi pembakaran pada alkena, di mana etena ini dibakar, kemudian dia akan menghasilkan gas karbon dioksida dan air. Karena jumlah oksidasi alkena dengan O2 itu dia berlebih, maka produknya itu merupakan karbon dioksida dan H2O. Nah, beberapa kegunaan dari alkena, salah satu contohnya itu tadi pada saat pembuatan PVC. Ya, pipa sangat ya, salah satunya butadiena adalah karet sintesis. Kemudian propena sebagai bahan untuk membuat serat sintesis, materi pengadaan peralatan memasak. Sama dengan teflon juga ya. Nah, ini tadi yang paling banyak digunakan ya dalam pembuatan bahan baku seperti karet ya, vinil klorida dan styrena. Nah, sampai sini kita selesai membahas tentang beberapa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Di mana yang pertama itu beberapa senyawa umum dari alkena, kemudian tata nama senyawa alkena, kemudian reaksi-reaksi yang terbentuk oleh alkena, dan yang terakhir adalah kegunaan dari alkena dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tugasnya nanti insya Allah saya kirim melalui Telegram atau WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.